democracies performs better when more people vote. Jadi demokrasi itu akan sehat dan baik ketika banyak pemilih yang ikut mencoblos. Kalau konteksnya misalkan di Jakarta ya, misalkan di Jakarta nih, kan sudah ada gerakan coblos 3. Mereka coblos juga, tapi tidak mau pilih salah satu, atau malah sebagian di antara mereka juga ada yang mau golput, nggak datang ke TPS. Nah, saya kira DKI ini menurut saya itu bukan hanya pertarungan antar calon gubernur, tetapi pertarungan gitu ya antar pengaruhnya ya, maksud saya calon wakil gubernur, Pak. Nah, kebetulan kan kalau kita lihat gitu ya, dua figur wakil gubernur ini profilingnya kan beda-beda ya. Kalau misalnya Rano Karno atau Bang Dul itu kan identik gitu ya dengan Betawi. Dan film legendarisnya ada ya, Sidul anak Betawi misalnya begitu, dengan budayanya dan seterusnya, dan itu cukup melegenda. Tapi harus diingat itu kan di generasi berapa kan gitu. Ini ada 3 pasang, walaupun calon independen itu ya dianggap sebagai pelengkap penderita lah. Iya. Ya kan, itu udah menjadi rahasia semua orang lah, bahwa ini cuma main-main lah. Nggak usah disebut penderita lah, pelengkap aja. Soal menderita apa enggak lain? Menderita secara politik karena nanti yang milihnya itu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Para penonton kita ini kan harus terus disapa. Ya, betul ya. Supaya komunikasi lahir batinnya jalan. Unpacking ini luar biasa. Kenapa? Hampir sama mulainya dengan Nur Iswan Channel. Tapi kita masih 36.000, abang udah 300.000 ya kan? Ya kan Nur Iswan banyak bisnisnya. Kalau kita ini kan udah gak ada bisnis, jadi ngurusin podcast aja. Iya. Selamat datang Nur Iswan. Ya, kemudian Sahalang ya. Sahalang itu sebutan aja Bang. Sekarang peneliti senior Indopol. Iya. Oh gitu. Betul. Sahalang itu dulu singkatan dari Satu Hati Melangkah. Bukan nama asli itu. Ya, saya nggak tahu soalnya ada perubahan itu kan. Jadi sekarang peneliti senior Indopol. Singkatan dari? Nggak ada ya? Ya, Indopol itu survei sama konsultan. Ya. Ada 3 divisi Pak. Jadi lembaga survei dan konsultan. Ya, ada 3 tema. Politik, policy, sama bisnis. Iya. Bisnis itu ya kajian bisnis, market, industri. Kalau policy kan kajian-kajian kebijakan. Jadi kawan-kawan yang punya usaha bisnis ya, baik kecil, menengah, besar, bisa bekerja sama dengan Indopol. Boleh. Kita promosikan sedikit lah. Iya, abang dapat royalti ibadahnya. Ini biasa kalau HMB kita lillahi ta'ala. Untungnya apa ya? Ridho Allah. Ridho. Jadi Bang Zulfan ini 89 ketemu pertama kali Bang. Iya ya. Kalau abang ingat ya. Iya ya. Mata
pelajarannya pengantar ideologi. 89, berarti berapa tahun yang lalu tuh Bang? Waduh, lama sekali ya. Tapi awet muda Bang. Nah, Awet muda. ya. Segini aja gak ada yang berubah. Kemudian Mas Nyarwi Ahmad. Ya Bang, siapa Bang? Ini ada yang nyebutnya Ngarwi, ada yang nyebutnya Nyarwi. Yang benar Nyarwi ya. Iya Bang. Nyarwi Ahmad. Masih tetap sebagai tenaga pengajar di Universitas Gadjah Mada, UGM, dan juga di Universitas Masih Indonesia. Jadi hari apa aja di Jakarta? Ya di Jakarta biasanya Jumat atau Senin gitu ya. Maksudnya Jumat sampai Senin gitu ya. Pokoknya 2 hari lah. Ya. Itu di jam kerja, di hari kerja. Hari ini Selasa, hari terakhir di Jakarta. Ya, nanti malam udah ke Jogja. Ya, saya tahu udah jadwalnya. Jadi setiap malam Rabu berangkat ke Jogja. Ya, kadang Ya. malam Selasa Bang, tergantung. Ya. Kalau nggak malam Rabu, malam Selasa. Kalau nggak ada taping, nggak diundang ke podcast, malam Selasa. Malam Selasa. Selamat datang Mas. Ya, Selamat makasih, datang juga untuk Nur Rizwan. Ya, Ya Bang. kita ngobrol-ngobrol santai aja pada hari ini karena di luar kita ini sudah terlalu banyak yang serius. Ya. Serius dan tegang. Nah, kita jangan serius lagi. Nggak usah Bang. Nah, kita hiburan aja. Ya, cocok. Artinya hiburan ini mesti ada juga apa yang bisa diserap oleh para penonton nanti. Ya. Saya kan mengikuti ini Nur Rizwan punya Nur Rizwan Channel, Nah, kawan baik. kawan baik. Saya nggak tahu unpacking ini sebutannya apa kan? Ada kalau forum keadilan itu namanya sobat forum. Abang harus punya lagi. Punya juga sebutannya apa? Sahabat. Kalau gini, kalau kita sebut itu kan berarti tidak universal lagi. Iya, iya. Ampun gitu. Kita universal aja. Iya, Jadi, iya, iya. semua orang bisa menyebut apa saja, Siap. gitu kan? Bisa memuji, bisa memaki juga. Dua-duanya masuk. Ya, semuanya masuk, bebas saja. Baiklah, saya akan melihat beberapa hasil survei ya, yang dilakukan oleh Indopol ya, terutama menyangkut pilkada. Memang yang paling hot itu adalah yang paling aktual, yang paling hot ya itu persoalan pilkada Jakarta. Ya. Nah, ini bagaimana dari segi Indopol melihat persoalan pilkada kita ini? Jakarta Bang ya. Jakarta dan singgung Oke. juga beberapa daerah lain lah. Kita memang sedang alhamdulillah sedang menangani beberapa pilkada. Ada benang merah di hampir semua pilkada itu. Ternyata animo Bang. Animo masyarakat untuk pilkada ini lebih apa ya? Lebih tidak heboh lah. Ya, jadi lebih tidak heboh, jadi lebih soft, lebih ya untuk tidak mengatakannya lebih sepi. Jadi yang sibuk itu nampak hanya kandidat dan tim sukses. Kalaupun masyarakat itu berduyun-duyun itu biasanya memang ada acara yang diselenggarakan oleh para kandidat. Entah itu acara spontan diinisiasi oleh pemilih atau masyarakat, ataupun acara yang memang diinisiasi oleh para kandidat atau oleh partai pengusung. Itu benang merahnya. Iya. Nah, catatan kita ini bisa akan berpengaruh terhadap kalau di kita partisipasi pemilih. Kalau di luar negeri itu namanya voters turnout. Karena demokrasi tentu melalui pemilihan daerah ya, kepala daerah ataupun provinsi. Itu menurut salah satu ahli politik ya, Adam Bonica dan Michael McFaul dari Stanford University. Dia bilang ini, democracies performs better when more people vote. Jadi demokrasi itu akan sehat dan baik ketika banyak pemilih yang ikut mencoblos. Kalau konteksnya misalkan di Jakarta ya, misalkan di Jakarta nih, kan sudah ada gerakan coblos 3. Mereka coblos juga, Iya, tapi tidak mau pilih salah satu, atau malah sebagian di antara mereka juga ada yang mau golput, nggak datang ke kalau TPS. kalau nggak datang katanya bukan golput. apa itu?
Ya nggak datang aja. Kalau yang golput itu justru yang nyoblos kosong, nyoblos 3. Nyoblos 3 itu golput. Oh, ya itu soal istilah. Tapi ujungnya itu adalah voters turnout itu. Voter turnout itu ya masyarakat yang kemudian memilih. Nah, kalau misalkan kita lihat di Pilkada Jakarta berdasarkan catatan Indopol atas beberapa pilkada, kalau tidak salah pilkada langsung ya dipilih oleh masyarakat itu, kalau tidak salah itu mungkin 2000, catatan kita itu pertama mungkin 2007 Bang ya. 2007. Ya, ketika berhadapan Fauzi Priyanto dengan Adang Darajatin dan Daniel. Itu pertama. Sebelumnya dipilih oleh DPRD. Yeah. Nah, rata-rata kalau kita lihat voters turnout-nya di Pilkada Jakarta, itu yang terakhir kemarin yang paling tinggi itu periode 2017 ketika pertarungan antara Anies dan Ahok. Anies dan Ahok. Itu putaran satunya kurang lebih 75%. Putaran keduanya itu melonjak menjadi 78%. Sebelumnya itu hanya more or less itu sekitar 63-65%. Nah, padahal harus diingat pada tahun 2012 terpilihnya Pak Jokowi dengan Ahok pertama itu, kalau kita ingat itu putaran pertamanya apa berapa? 6 pasang, Bang. 6 pasang. Kalau kita ingat, ya 6 pasang. Jadi ada siapa? Ada Jokowi, ada Fauzi, ada Alek Nurdin, ada Faisal Basri, bahkan independennya tuh ada 2. Ada 2 ya. Sebentar Bang, kita biar tidak salah. Jadi Hendarman Supanji Ariza Patria dengan Faisal Basri dan Dim Benyamin. Nah, kalau kita lihat 6 pasang waktu itu dan yang lolos ke putaran kedua itu hanya 2 pasang, Jokowi Ahok melawan Fauzi yang wakilnya adalah dari Demokrat itu, Nahrawi. Nah, itu hanya DPT-nya itu 6,9 juta pemilih, tapi voter turnout-nya itu nggak sampai 70%. Jadi tertinggi di Pilkada Jakarta itu pada periode 2017. 75 di putaran pertama, 75%, 78% di putaran kedua. Nah, itu kilas balik itu nanti yang akan menjadi konteks analisis tren di 2024 ini. Nah, misalkan ada anggapan karena Anies nggak maju, nanti voter turnout-nya itu turun. Kita akan lihat nanti, kalau kita sebagai peneliti kan nanti akan kita kaji. Bener nggak begitu? Ya kan? Dalam tanda petik tuh bener nggak ada drop jumlah pemilih sebagai akibat karena Anies tidak ada di tidak ada di kertas suara. Ya kan? Nah, kalau itu tinggi berarti itu namanya ada protes voters. Jadi ada pemilih yang protes karena nggak ada calonnya di situ, mereka akan nggak datang ke TPS atau dicoblos 3, ya kan? Nah, nanti akan kita lihat. Atau ada juga yang beranggapan pemilih Anies itu kan diantaranya itu merupakan pemilih PKB, Nasdem, dan PKS. Yeah. Kalau digabung 3 partai itu berdasarkan suara di pileg kemarin, maka ini udah tinggi. PKS saja satu partai itu 1,2 juta pemilihnya. Juara dia, 18 kursi. PKS dan PKB dan Nasdem itu more or less 500 ribuan, Bang. Makanya mereka dapat sekitar 10 kursi di DPRD DKI itu. Berarti udah kalau pemilih semua nih 1 juta ditambah 1,2 berarti 2,2 juta pemilih. Itu mestinya belum lagi pendukung RK yang lain kan. Kan 3 ini udah ke RK semua kan, Bang. Tapi kan dalam survei itu pemilih partai yang memilih calonnya itu biasanya nggak 100%. Ngeblok, ada sih ngeblok biasanya. Ngeblok misalkan Nasdem karena dukung RK yang 500 ribu itu apakah nanti 500 ribu atau misalkan
ternyata banyak yang kecewa. Kira-kira gitu Bang, analisa. Ya, jadi memang faktor, terutama kita lihat faktor Ridwan Kamil ya, bersaing dengan Pram. Terus ada yang menarik juga, ada wakil gubernur yang namanya Rano Karno, yang sebenarnya lebih layak jadi gubernur. Ya kan, bukan jadi wakil. Tapi udahlah, aturan organisasi kan beda-beda. Partai ini kan pilihannya kan beda-beda. Kan? Ini termasuk feeling juga, ya kan. Salah ambil figur bisa kalah kan. Nah kemudian satu lagi Ridwan Kamil dengan Susono, ini juga faktor menarik. Susono ini pernah menjadi menteri, ya, dari kalau nggak salah periode Pak SBY, Menteri Pertanian. Nah ini juga faktor yang menarik karena PKS boleh kita katakan tadi sudah dijelaskan, suaranya begitu cukup tinggi, 18 kursi di DPRD DKI, ya, kemudian 1,2 juta suaranya. Kemudian suaranya juga untuk DPR RI meningkat 10 kursi, lebih barangkali ya, saya nggak tahu. Sekitar itu Pak. Sekitar 10 kursi. Nah jadi kalau kita lihat di sini faktor Susono juga ikut menentukan. Ya, mereka bukan hanya sekedar orang Rano Karno dan Susono, ini bukan hanya sekedar pelengkap, tetapi juga ikut penentu juga untuk memenangkan paket gubernur dan wakil gubernur ini gitu loh. Mas Ngarwi bagaimana melihat? Biasanya begini ya Bang, Bung Nuriswan juga saya kira udah lama biasa baca data survei juga. Pengaruh ya Bang, pengaruh dalam kemenangan, faktor kemenangan itu kompleks. Ada beberapa data misalnya yang sering ditanyakan itu kan figur misalnya gubernur gitu ya, seberapa kuat, terus figur wakil gubernur seberapa kuat gitu. Nah biasanya gitu ya, di banyak daerah itu yang jadi menonjol kan gubernurnya. Tetapi kalau kita lihat di Jakarta itu kan agak anomali dikit nih. Wakil gubernur misalnya Mas Pram itu kan Rano ya, itu boleh dibilang kalau dibilang populer kan jauh lebih populer ya. Pernah jadi di Banten juga dari wakil gubernur juga gitu ya. Dan juga tokoh di dunia selebriti yang sudah lama dikenal, legendaris gitu. Nah Pak Susono saya kira juga sama gitu, tokoh nasional lebih duluan bahkan, lebih populer di panggung politik nasional ya dibandingkan Ridwan Kamil gitu. Nah saya kira DKI ini menurut saya itu bukan hanya pertarungan antar calon gubernur, tetapi pertarungan gitu ya antar pengaruhnya ya, maksud saya calon wakil gubernur Pak. Nah kebetulan kan kalau kita lihat gitu ya, dua figur wakil gubernur ini profilingnya kan beda-beda ya. Kalau misalnya Rano Karno atau Bang Dul itu kan identik gitu ya dengan Betawi, dan film legendarisnya ada ya, Sidul anak Betawi misalnya begitu, dengan budayanya dan seterusnya, dan itu cukup melegenda. Tapi harus diingat itu kan di generasi berapa kan gitu. Mungkin Gen Z dan seterusnya masih nyari-nyari apa itu film Sidul kan gitu. Milenial mungkin sebagian juga masih buta juga gitu ya. Nah Pak Susono gitu ya, ini pengaruhnya ke figur ya, ke tokoh ya Bang ya. Saya kira walaupun misalnya Rano itu PDI gitu, PDI Perjuangan, tetap saja Rano sebagai individu yang lebih kuat tampaknya gitu. Nah yang Pak Susono ini kalau kita lihat kan mesin partai PKS yang dikenal ampuh ya, dalam banyak pertarungan itu dari saya kira Pilkada DKI itu dari periode ke periode PKS itu nggak pernah tertinggal Pak. Bahkan PKS mewarnai pertarungan loh. Dulu ada Nurdin Jatun kan pernah gitu, dan itu kan cukup sengit juga pertarungannya lawan Foke waktu itu kan gitu. Nah mungkin PKS itu tertinggal sedikit kan ketika terjadi pertarungan masuknya Pak Jokowi aja. Kenapa waktu Pilkada 2012, kemudian setelah itu kan Pilkada waktu kemarin itu ya, Ahok versus Anies. Ya. PKS tidak muncul dalam figur utama istilahnya dengan tokoh-tokoh utama. Tapi kalau kita lihat mesin PKS saya lihat luar biasa teruji ya. Untuk pileg aja kemarin buktinya gitu ya, 17 kursi untuk DPRD DKI ya, 18 bahkan gitu ya. Nah kemudian DPR RI juga meningkat, dan basis DKI khususnya Jakarta Timur kita tahu ya itu kuat sekali ya. PKS juga ada di misalnya Jakarta Selatan juga. Mungkin PDI Perjuangan itu kan dari data survei juga kuat di Jakarta Barat gitu, Jakarta Utara, dan
Nah, sebagian mungkin Jakarta Pusat gitu. Tapi kalau kita lihat kan ini mesin partai ya Bang ya. Memang ada plus minusnya. Di mana-mana dalam pilkada itu selalu dua pola ya. Yang satu partai itu yang karena menominasikan ya. Yang kedua figur. Tapi mayoritas itu daya tarik figur dominan Bang. Makanya karena figur itu kuat, kemudian kadang-kala partai, pilihan pada partai nggak bisa 100% tadi sampaikan Bung Nurwan gitu. Itu kan kita gitu, makanya seringkali para itu pakai relawan Bang. Iya. Relawan ini kan ada yang murni gitu ya, artinya benar-benar tumbuh gitu. Ada juga yang memang terasosiasi ya dengan partai atau orang-orangnya. Tapi saya lihat gitu DKI ini juga pertarungannya untuk wakil gubernur itu luar biasa sengit nantinya Bang. Kenapa? Karena saya lihat ya, walaupun di beberapa data survei saya menunjukkan ya, misalnya yang leading ya, yang kuat itu kan Ridwan Kamil ya. Kemarin misalnya beberapa teman merilis sampai 51, 52 sekian persen gitu ya. Kemudian Pramono Dul ini masih ketinggalan gitu. Nah, tapi pertanyaannya kan ini akan terus bersaing kan Bang dalam sisa 2 bulan terakhir. Nah, seberapa peran wakil gubernur khususnya Pak Suswono itu saya kira juga sangat menentukan untuk Pak Ridwan Kamil. Nah, demikian juga saya lihat untuk Pak Mas Pram dan Dul ya. Nah, Mas Pram kan popularitasnya masih rendah. Yeah. Tapi pertanyaannya daya ikat atau daya tarik ya Pramono dan Dul ini itu seberapa kuat juga dibandingkan basis Ridwan Kamil Suswono ini. Nah, DKI ini kan unik. Satu sisi gitu. Jakarta. Ya, Jakarta itu kan unik. Satu sisi saya lihat pemilih yang rasional itu tinggi, Pak. Jadi pasti program dan seterusnya itu jadi sorotan. Tapi sisi lain kalau kita lihat gitu ya, pemilih rasional ini kan juga mudah berubah. Ya, Bung Nurison mungkin bisa melihat berapa data yang dulu-dulu kan sering itu umur survei gitu kalau untuk pilkada DKI itu paling pendek Bang. Jadi data survei itu tingkat mudah basi kira-kira gitu. Bisa berumur lebih dari 3 minggu itu hebat. Kadang-kala mungkin 2 minggu aja sudah terjadi perubahan. Apa tuh? Karena peralihan? Bukan, pemilihnya itu termasuk menurut saya Bang, pemilih yang selain kritis itu pemilih yang juga selalu banyak pertimbangan yang kompleks sehingga pilihan-pilihannya mudah berubah. Jadi swing voter DKI itu saya kira selain jumlahnya besar, tingkat refleksinya itu menurut saya bisa berubah dengan cepat gitu. Nah, makanya itu pertanyaannya kan pada mesin partai salah satunya yang jadi andalan mesin relawan dan juga daya tarik masing-masing pasangan calon ini ya. Nah, kalau misalnya Ridwan Kamil ini kan udah tokoh populer ya. Nah, saya itu kadang berpikir ini belum ada teorinya ya, tapi kita masih berefleksi ya. Pengaruh tokoh itu bisa jadi Bang itu ada daya saturasinya. Daya saturasi itu daya pengaruh maksimal yang dimana kadang-kala dia sudah tidak bisa lagi menjangkau. Karena untuk menjangkau lebih dari itu maka dia butuh misalnya figur wakil gubernur yang bisa melengkapi. Kalau di teori-teori voting behavior kan mungkin pengaruhnya itu apakah wakil dengan gubernur wakilnya ini beririsan terlalu tebal. Kalau terlalu tebal berarti kan rugi ya karena sempit gitu. Tapi kalau meluas irisan tipis berarti kan basisnya bisa meluas gitu ya. Nah, tetapi bukan hanya itu. Kalau misalnya ini pengaruhnya sudah maksimal gitu dan tidak bisa menambah lagi pengaruhnya. Nah, wakil gubernur ini yang kemudian punya peran kunci. Misalnya Pak Suswono kalau di Pak Ridwan Kamil atau Rano Karno di Mas Pram seperti itu. Dan ini yang saya kira saya bilang tadi khusus Jakarta ini saya lihat itu pertarungannya tidak hanya pertarungan calon gubernur, tetapi pertarungan juga calon wakil gubernur di situ. Tapi ada persoalan di dalam film Sidul itu ketika dialog Rano Karno dengan waktu itu sebagai siapa dipanggil Benyamin waktu itu ya salah satu pemainnya kan Sidul kepengen jadi gubernur. Waktu itu dia kalau nggak salah dapat panggilan surat kerja Pak. Iya. Itu Karimun di kepulauan di Natuna sana Pak. Sama bapaknya Benyamin itu dimarahin Pak. Suratnya disobek itu Pak. Iya. Karena banyak orang datang ke Jakarta cari kerja malah kau mau kemana ke tengah lautan sana. Dimarahin itu ceritanya. Iya. Ya. Ya ujung-ujungnya kan dia mau jadi gubernur kan. Sejak dari dulu kayaknya itu Pak. Tapi ini wakil Pak. Ya makanya nanti kan orang bilang gua milih Sidul bukan sebagai wakil tapi sebagai gubernur.
bisa saja dipolitisir seperti itu kan. Tapi ada yang menarik gini Bang, kalau kita menganalisis Pilkada Jakarta, kita kan pertarungannya itu kan pertarungan perebutan suara, betul ya? Kalau pertarungan perebutan suara, berarti kita lihat DPT-nya. DPT di 2024 ini dan KPU sudah rilis, itu meningkat dari sebelumnya. Ya, sebelumnya itu cuma berapa DPT-nya ya? Sekarang yang pasti itu 8,2 juta Bang. Nah, konstitusi untuk pertarungan di Jakarta itu harus 50% plus satu. Oke? Ini ada 3 pasang. Walaupun calon independen itu ya dianggap sebagai pelengkap penderita lah. Iya. Ya kan? Itu udah menjadi rahasia semua orang lah, bahwa ini cuma main-main lah. Nggak usah disebut penderita lah, pelengkap aja. Soal menderita apa enggak lain? Menderita secara politik karena nanti yang milihnya itu sedikit. Jadi konteksnya itu bukan menghinakan, bukan. Tapi secara politik dia akan mengalami penderitaan karena kalah. Karena kalah dalam politik itu ya penderitaan. Oke, 8,2 juta. Nanti kita bedah lagi, yang datang ke TPS itu berapa persen? Yang tidak datang berapa persen? Kan begitu dibedahnya tuh, dari 8,2 juta. Kalau misalkan yang datangnya itu hanya 8 juta, atau katakanlah 7 juta, Bang. 7 juta datang ke TPS. Nah yang milih 01, 02, 03 itu berapa? Dan yang tidak sah berapa? Tidak sah itu mungkin mau dicoblos 2 figur atau 3, yaitu anggap tidak sah. Nanti kan hasilnya berapa? Berarti kalau mau menang, kira-kira kalau katakanlah partisipasinya 7 juta, berarti harus 3,5 juta plus 1 menang tuh. Mau itu RK, mau itu Pram. Nah kalau kita lihat di basis suara, pertarungan di 2017 nih Bang, kita lihat datanya ya. Di 2017 suara Anies Sandi itu di putaran kedua itu 3,2 juta. Suaranya Ahok Jarot itu 2,3. Kita lihat putaran satunya Bang, biar ini kita ngerti berapa nih kira-kira yang nyoblos 3 itu, berapa nanti yang bisa ke RK atau ke Pram. Nih putaran satunya AHY Silviana Murni itu 937 ribu. Oke. Basuki Cahayapurnama dengan Jarot 2,3 juta Bang. Enggak, 2,3 juta itu di putaran pertama dia. Di putaran kedua Ahok nggak meningkat Bang. Itu more or less itu beda-beda sedikit lah mungkin berbedanya, tapi tetap sekitar 2,3 juta. Anies Sandi di putaran pertama itu sebenarnya cuma 2,1 juta. Atau kalau dibulatkan 2,2 juta. Tapi di putaran kedua dia melonjak jadi 3,2 juta. Dari mana? Pemilih AHY lebih banyak ke situ. Plus yang tadinya tidak berpartisipasi karena putaran pertama partisipasinya tuh 75%. Di putaran kedua 78%. Jadi ada orang-orang Jakarta yang melihat pertarungan itu clash of ini kayak clash of titan lah ini kan. Clash of Titan. Jadi dia tuh memaksakan diri untuk datang ke TPS nyoblos Anies. Jadi melonjak menjadi 3,2 juta. Nah ini sebenarnya yang kalau Anies itu ada, ini potensial 3,2 juta ini ngeblok ke Anies. Potensinya tuh ada. Pendukung Ahok itu nggak bergeser putaran 1 2,3 juta, putaran keduanya dia 42% aja tuh. Mentok di situ. Di mana Ahok akan berlabuh di 2024 ini? Kan sudah pasti. Ya kan, walaupun Ahok bukan ketua timnya, tapi warga Jakarta tahu bahwa milih Pramono Dol ini sama aja dengan memilih Ahok gitu loh. Logika sederhananya begitu. Memilih RK itu nggak ada sejarahnya sebelumnya. Tapi dari partai-partai yang ada yang berasal dari koalisi perubahan waktu Pilpres kan kesini semua nih. Apakah RK bisa
menetapkan dirinya bahwa pemilih RK adalah pemilih Anies. Nah yang menarik ini, kalau gerakan coblos 3 itu membesar, protes voternya tinggi, maka siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan? Dugaan saya, kalau gerakan coblos 3 ini menang, maka pendukung Ahok dan Pram dan Dul ini solid, Bang. Dia pasti solid nih. Dia mengidentikan dirinya nanti pendukung Ahok, pendukung Jokowi, pendukung PDIP, ini di sini semua nih. Dugaan saya Jakarta Utara, Jakarta Barat ini dia basisnya nih. Tapi kalau pendukung RK tadi mengidentikan pemilih Anies yang dari koalisi perubahan itu tidak datang ke TPS, berarti suaranya bisa turun nih, Bang. Sementara Pram sama Dul ini atas endorsement Jokowi dan Ahok ini tinggi nih. Mungkin nggak Pak Jokowi endorse Pram? Menurut saya besar dugaan saya tuh dia akan dukung di sini, Bang. Ya minimal untuk menurunkan tensi ketegangan Jokowi dengan PDIP dan Bu Mega. Karena ada Pram yang bisa jadi jangkar komunikasi dengan Bu Mega. Jadi pesan-pesan perdamaiannya itu bisa lewat. Tapi saya mendengar ini namanya kabar. Justru yang meminta Ridwan Kamil itu masuk di Jakarta salah satunya itu adalah Pak Jokowi. Nah, jadi kalau kita lihat dari situ, tampaknya Pak Jokowi, suara-suara simpatisan dan kepuasan kepada Pak Jokowi itu akan dukung Ridwan Kamil. Memang ada dua kekuatan di situ ya, kalau menurut saya. Satu kekuatan Jokowi, ya tentu di sini juga Prabowo ya di dalamnya, karena Gerindra juga dan koalisi Indonesia Maju itu kan mendukung Ridwan Kamil ya. Nah kemudian ada juga nih kekuatan PKS. Ya. Nah ini sinergi dua ini juga cukup kuat. Jadi memang sebenarnya seru ya. Seru. Kita belum bisa mengatakan siapa yang menang. Belum. Masih ya. Belum. Walaupun kan survei terakhir dari teman-teman kita udah ada yang keluarin. Ya kan. Bahwa RK masih di atas angin 51% dari Polri. Nah, tapi kan ini dinamis. Nah yang Abang sebutkan tadi, Jokowi mengendorse RK. Dalam politik itu, Bang, teori pertarungan politik itu selalu konteks waktu. Kenapa endorse RK? Karena ada yang beranggapan mereka melawan Anies, Bang. Jadi ada patung besar, lawan politiknya itu namanya Anies Baswedan. Waktu itu, maka yang tipenya sama, ya muda, dianggap pinter, punya pengalaman kepala daerah, maka yang bisa ngimbangi itu satu-satunya itu adalah RK. Maka RK ditarik ke sini, semua doyan-doyan gini dibawa ke Jakarta. Tapi patung besar ini yang dianggap sebagai ancaman kan nggak ada, Bang. Jadi konteksnya itu udah berubah. Sementara ada kepentingan yang lain, konteks sekarang bahwa Pak Jokowi ingin membangun hubungan baik lagi dengan Bu Mega, setidaknya menurunkan derajat ketegangannya, kira-kira gitu. Saya nggak yakin itu. Karena menurut saya ya jalannya tidak semudah itu. Ya. Karena figurnya Pram kan tidak sampai sebesar punya pengaruh seperti itu kan gitu. Ya. Nah, untuk bisa menyatukan Pak Mega sama Pak Jokowi. Ya kan? Mungkin yang bisa itu adalah Prabowo. Ya. Prabowo mungkin. Ya. Jadi pertanyaannya Prabowo ini badannya kemana? Badannya ke RK atau ke Pram? Konteks hari ini. Ya pastilah, karena kan dia kan ini kan gengsi ya. Prestis partai sudah mencalonkan RK masa kalah. Okay. Sementara dia kan presiden. Nanti kan dia sudah real presiden kan, sudah dilantik kan. Ya. Bukan lagi presiden terpilih, sudah presiden definitif. Oke. Nah, kemudian partainya ada di situ. Kalau RK kalah, nah ini bahaya sekali. Gitu. Untuk Jakarta kan. Gitu. Jadi ya memang kita melihat agak cair ya
dengan Pram ini dan Rano Karno maju dari PDIP ini mencairkan situasi yang tadinya riuh, ya kan, seolah-olah ada keributan, ada macam-macam, kan itu clear. Nah, jadi menurut saya bahwa memang betul bahwa siapapun yang menang itu semuanya bisa membangun komunikasi. Tapi kan bagi Koalisi Indonesia Maju kan gengsi lah. Bagaimana Anda mau menang? Kalau kalah. Kalau kalah bagaimana, kan gitu. Nah, jadi ini pengaruhnya besar sekali ya. Secara psikologis dan politik pengaruhnya untuk situasi politik di daerah dan nasional ini besar. Jadi soliditas ini, gemuknya koalisi ini ternyata tidak bisa memenangkan calonnya gitu loh. Saya lihat gini Bang, saya setuju bahwa ini pertarungan gengsi ya. Kenapa? Pertama gitu, Koalisi Indonesia Maju itu kan koalisi pemenang. Itu. Nah, dalam pilkada termasuk pilkada Jakarta itu kan tangan-tangan pemimpin pusat tuh kelihatan menonjol Bang. Dalam membangun koalisi sehingga sampai muncul 12 partai kan. Nah, seperti itu. Jumlah yang besar juga itu menjadi pertaruhan. Masa dengan jumlah yang besar gitu ya, itu bisa kalah. Dan itu kan menjadi ujian bagi mesin partai sesungguhnya. Seberapa serius sih mereka ini gitu ya. Satu, komitmen pada memenangkan pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus, namanya KIM Plus Plus itu. Terus yang kedua, saya kira itu juga bisa menjadi indikator bagi Prabowo untuk menilai gitu ya, seberapa serius dan dalam tanda petik juga loyalitas kan sesungguhnya dari partai-partai yang bergabung di sana. Kan dari awal kita pernah dengar ya, ketika misalnya koalisi ini terbentuk, konon katanya kan bahkan ada transaksi lah untuk formasi menteri misalnya begitu kan. Nah, ketika partai-partai itu bergabung gitu. Nah, bisa jadi ini kan juga saya kira ujian juga. Pak Prabowo nanti dilantik Oktober kan, gitu ya. Pilkada juga Oktober. 19 hari lagi. Ya. Ya, pilkada November kan gitu. Terasa lama apa terasa cepat? Kalau buat kita cepat. Tapi kalau buat Pak Mahfud dan Refli Harun lama. ini beliau apa ini kan? jadi perlu saya klarifikasi ya kan, ternyata host unpacking itu memang tahu arah saya. Jadi jawabannya nggak bisa disimpulkan, gitu kan? Karena kalau nggak relatif, mau cepet atau lambat relatif. Iya, makanya susah dijebak karena sama-sama host. Ini harus ketemu host. Nah di situ saya kira juga ini juga Bang. Yang ketiga tuh yang penting ya. Apa yang terjadi di Jakarta itu saya kira menjadi referensi juga bagi dinamika politik di daerah. Memang beda-beda, artinya dinamikanya nggak terhubung satu sama lain. Tapi kan juga pasti ya partai-partai, mesin-mesin dan juga para relawan gitu ya, baik misalnya pendukung RK Siswono maupun pendukung Mas Pram dan Dul gitu ya, itu kan melihat gitu ya apa yang terjadi dan berlangsung di Jakarta. Kita tahu ya sekarang kan juga mungkin ya sama persis di Jawa Timur ya, ada Bu Risma yang menantang Bu Hovifah. Di beberapa teman data survei kan juga sama kondisinya, tertinggal. Tapi kan pertanyaannya juga sama tadi yang disampaikan Bu Rizwan ya. Apakah itu ada jaminan akan menang walaupun mungkin untuk Bu Hovifah lebih tinggi ya angkanya. Tetapi pertanyaannya kalau seandainya ya militansinya masih kuat luar biasa gitu ya, dan kemudian ada beberapa yang bukan kemudian potensial menjadi pendukung Bu Hovifah misalnya, tapi tidak datang, tidak nyoblos gitu ya, dengan berbagai alasan sama persis tadi. Sebenarnya ini potensial pendukung RK dari para basis Anies, tapi tidak datang kan gitu kan pertanyaannya. Nah padahal yang ini solid kan gitu, dengan automatically persentasenya kan membesar. Kalau dia membesar bisa menang kan gitu, apalagi khusus misalnya Jawa Timur itu kan tidak ada rumus atau regulasi 50% plus 1, khusus Jakarta ada gitu. Nah ini yang saya kira juga akan menjadi pertaruhan-pertaruhan. Ketika Jakarta seperti apa, kemudian Jawa Timur juga saya kira akan berpikir dari mesin-mesin dan pengaruh-pengaruh tokohnya. Sama persis sekarang Jawa Barat juga kan Bang, Deddy Mulyadi. Ini dua tokoh Kim ini untuk RK sama 3 lah ya, RK kemudian Hovifah untuk Jawa ya sama Deddy Mulyadi. Ini kan di atas angin semua Bang dari data survei. Tapi pertanyaannya itu tadi, partai-partai yang kemudian di luar itu semua gitu, apalagi yang pasangannya hanya berdua atau bertiga itu punya potensi besar. Memang kalau Jawa Barat
ini saya kira juga pesertanya kan banyak ya, pasangannya banyak ya. Ada 4. Tetapi di Jawa Barat itu kan seringkali mesin PKS ini kan luar biasa juga, Bang. Bisa mengejutkan juga gitu loh. Walaupun saya kira juga peluangnya kecil ya kalau lihat kondisi-kondisi yang ada hari ini ya. Tapi kalau kita lihat Jakarta, tentu saja tadi saya di awal konsisten dengan argumen saya. Ada kemungkinan ya figur ini untuk cagupnya, khususnya ya, misalnya RK khususnya ya, itu pengaruhnya bisa mengalami saturasi, artinya pada titik maksimal. Nah untuk ke sana tentu butuh pengaruh calon wakil gubernur, butuh endorsement partai dan yang lain-lain gitu. Nah khusus untuk Mas Pram dan Bang Dul misalnya, Mas Pram ini kan popularitasnya rendah, jadi masih ada peluang. Tapi pertanyaannya daya tariknya sejauh mana gitu, termasuk dengan Bang Dul ini kan gitu. Apakah akan benar bisa melahirkan pemilih solid seperti basis pendukung Ahok? Situasinya beda. Kalau dulu Ahok itu memang saya lihat teman Ahok militansi relawannya luar biasa. Hari ini kita kan ya enggak tahu ya, tapi faktanya di lapangan kan sepi-sepi. Dan bisa juga mendukung Ahok kecewa. Ya, kenapa PDIP tidak justru mencalonkan Ahok? Bisa juga. Kan mereka kecewa. Artinya kan Ahok dianggap bukan faktor penting bagi PDIP untuk maju sebagai calon gubernur. Ya sebenarnya kalau kita mau bicara kita bicara mesin politik di samping partai dan relawan, itu memang Ahok sangat kuat kan gitu. Mungkin kalau Ahok digabung sama Dul itu top banget. Bisa ini menang mutlak. Iya, kuat sekali itu. Iya, kita kan nggak tahu pertimbangan politik dari elit partai ya. Nah, hal yang lain Bang, di Jakarta ini pemilih, tadi disebut bahwa ini pemilih di Jakarta ini rasional. Kita para surveyor itu mempunyai tantangan tersendiri kalau survei di Jakarta. Jadi tingkat kesulitannya ketika kita bertanya dan mencari responden itu tinggi kalau di Jakarta. Sehingga kita harus memberikan insentif lebih banyak agar supaya surveyor itu mampu menggali dan menemukan responden. Nah, artinya apa? Mereka amat sangat rasional dan sangat rasional sekali dan mudah berpindah. Jadi inti kemenangan di Pilkada Jakarta itu satu, Bang. Perang narasinya harus dimenangkan. Karena hampir semua pemilih di Jakarta itu mendapatkan terpaan media yang cukup. Dia aktif di sosmed, dia aktif nonton YouTube, ya kan? Jadi perang narasinya itu tidak hanya di darat, tapi juga di udara, ya di ruang-ruang digital itu. Nah, siapa yang memenangkan narasi dan mampu meyakinkan pemilih Jakarta, maka dia bisa memenangkan. Dan harap diingat, berapapun jumlah pemilihnya, ya mau hatta misalkan dari DPT 8,2 yang datang ke TPS itu 4 juta aja Bang, itu tidak akan membatalkan hasil, tetap dihitungnya. Kalau kita bicara ruang digital saat tadi, nah siapa yang bisa menang, siapa yang datang ke Unpacking dan ke Nur Iswan Channel. Kalau itu yang paling benar tuh Bang. Jadi Nur Iswan Channel sama Unpacking itu kolaborasi untuk opinion maker dalam perang narasi di Pilkada Jakarta. Gitu. Tapi nyambung soal narasi itu udah terbukti ya. Waktu Pilkada 2017 Bang, itu kan memang luar biasa loh pertarungan Ahok dan Anies kan. Kita bisa masih ingat ya Bung Nur Iswan, itu kan kalau kita lihat data-data kepuasan terhadap kinerja Ahok itu tinggi, 80-an, mendekati 80-an bahkan. Ya 75 dan seterusnya. Ya, tetapi faktanya gitu ya, preferensi pemilih ke Ahok kan nggak bergerak. Ya, kenapa? Karena narasi-narasi dari kelompok pendukung Anies ini kan luar biasa, Bang. Selain intensif gitu ya, sebarannya juga luar biasa gitu. Dan ini ketemu di antara apa yang terjadi di dunia digital gitu dengan di dunia nyata. Makanya demonstrasi tuntutan terhadap Ahok kan berlanjut ya sampai pasca pilkada bahkan. Nah, ini memang itu konteksnya polarisasi. Nah, tantangannya sekarang adalah orang kan makin kritis ya terhadap hoax, disinformasi dan seterusnya.
tentu pasti pertarungan narasi-narasi yang sifatnya rasional dan cerdas, narasi-narasi yang sifatnya argumentatif, ya narasi-narasi yang sifatnya mungkin sifatnya afeksi gitu ya. Apa sih yang menjadikan alasan? Pertanyaannya sederhana, apa yang bisa pemilih tadi 8,2 juta ya, anggap saja Pak, strong voternya itu kira-kira ya 25% kan gitu, ya kan. Sisanya misalnya itu kan bisa 60-an sampai 70, itu kan swing voter bahkan ya. Nah itu semua kan tergantung narasi Bang, apa yang menggerakkan. Dan biasanya banyak tipologi pemilih Jakarta khususnya menengah ke atas itu kan nggak terlalu peduli dengan persuasi jangka pendek. Dia lebih otonom dalam berpikir dan mencerna gitu ya, sehingga berbagai jenis informasi itu juga akan dia lihat. Nah informasi ini kan nggak ada bobotnya kalau nggak ada narasinya Pak. Makanya kayak narasi-narasi yang sifatnya basis personal, track record, kinerja, kemudian karakter ya, dan mungkin hal-hal sifatnya kemampuan menunjukkan apakah dia mampu enggak gitu ya dengan visi misinya. Kan bayangkan kalau milih kritis Bang, misalnya ya ada program ya tunjangan RW sekian ratus juta, orang kan silakan lihat APBD-nya ada enggak kan gitu, ininya ada enggak, nanti jangan-jangan yang ini dinaikkan pajaknya dan seterusnya, orang akan melihat itu. Sama persis gitu dengan program yang lain, nanti akan ada untuk lansia di Mas Pram misalnya kan ada itu. Nah nanti akan lihat, nah ini berapa kira-kira kan gitu, mampu enggak gitu. Selalu muncul narasi kritis juga, counter narasi. Jadi saya lihat campaignernya baik calonnya maupun tim gitu ya, itu memang harus lebih cerdas membangun narasi khusus untuk Jakarta ini. Nggak bisa lagi eranya misalnya yang rasional dan masuk akal. Ya, yang sesuatu yang mungkin basisnya hanya emosional semata itu nggak bisa lagi. Ya bisa kan, misalnya begini. Ridwan Kamil itu ingin membuat Jakarta Utara ya, seperti Dubai. Ya. Itu kan jauh sekali. Ya. Satu lagi dalam konteks yang lain, Pramono Anung itu ingin membangun pagar di sepanjang rel kereta supaya para ya, orang-orang yang tinggal di situ nyaman. Padahal kan yang harus dipikirkan bagaimana memindahkan orang dari rel kereta itu ke tempat yang lain, bukan ditambah pagar. Ya kan, itu juga sangat mengganggu. Iya. Ya kan, kereta lewat itu mengganggu kehidupan, stres lah secara psikologis ya, tiap hari siapa yang nggak terganggu, satu hari berapa puluh kereta yang lewat di situ. Tapi mungkin mereka itu berprinsip pada the iron rule of politik. Iron rule of politik itu jadi ada hukum besi dalam politik itu, boleh bohong tak boleh salah. Ya kan, jadi apa yang tidak mungkin tapi itu kebohongan relatif itu diucapkan. Kita dulu nggak menyangka bahwa ketika Prabowo mengkampanyekan makan siang gratis, itu nancap di kepala orang, dan itu disambut dengan gegap gempita masyarakat itu, bahwa wah nanti dapat makan siang gratis. Walaupun di kemudian hari makan bergizi, konsep itu dirubah menjadi makanan bergizi dan hanya untuk sekolah, ternyata bukan untuk masyarakat Bang. Nah tapi kan harus ada diksi kata yang tepat, yang nancep di orang, dan itu biasa dilakukan oleh para politisi di negara-negara maju. Misalkan ketika dia bilang apabila Liberal Party waktu di Kanada nih, karena saya lama di Kanada tuh, akan memberikan beasiswa sekian miliar dolar untuk mahasiswa, karena di sana tuh tingkat orang kuliah itu kan warga negara aslinya kan rendah. Dia bilang gitu. Ternyata ketika sudah menang Bang, itu kan nanti diatur secara gradual. Tidak semua anak yang lulus high school itu digelontorkan beasiswa. Jadi kalau saya menyatakan begini, dalam politik itu jika kita punya kepentingan itu kita boleh berjanji, tapi ketika kita sudah menang, buktinya nanti dulu. Buktinya bisa disesuaikan kan? Bisa disesuaikan. Termasuk yang gradual tadi kan? Iya, makanya kalau dalam agama salah satu guru saya itu, jikapun kamu terpaksa berbohong, harus disampaikan yang bisa ditafsirkan dua makna, supaya ada exitnya. Iya. Gitu. Apalagi, dan di dalam hati itu kamu harus teruskan gitu loh, bahwa ini tuh maksudnya tuh begini, bukan maksudnya yang ditangkap orang gitu. Bahkan ada juga yang ngajarin saya, tapi saya belum tentu setuju nih.
semua bohong dosa, kecuali kalau kita kawin lagi bohong sama istri. Waduh. Tapi itu saya kira joke ya, bukan yang serius lah. Ya mudah-mudahan istri-istri kita Wah, ini tahuannya langsung ganti ke ibu-ibu nih. itu babnya ada tuh, nanti ada babun nikah. Ah, Babun nikah yang lebih seru, Pak. ya. Tapi obrolannya khusus laki-laki aja. Jangan ada perempuannya, karena kalau ada perempuannya bisa ngamuk. Ini kita Ya. ngomongin Atau- apa lagi? Atau dibalik, bahas sama yang kaum ibu-ibunya, tapi yang laki-laki itu jangan dengar, karena ini rumus menaklukkan laki-laki. Iya. Kalau cerita-cerita seperti ini banyak sekali ya. Ya, berkaitan dengan politik juga. Saya pernah dengar satu orang itu dipindah dari Cipinang ke penjara yang lain. Gara-gara? Ya kan mau dinaikin. Oh. Jadi dia dari penjara ini karena tambah hukuman pindah ke penjara yang lain. Oh iya. Nah, Lewat di suatu masjid, dia lihat di situ ada apa tuh? Yang daun kelapa itu. oh, Janur. Janur. Janur, Bang. Dia ketawa cekiki. Hmm. Ya. Cekiki ini nanti boleh diedit kalau memang nggak suka ya. Gak apa-apa, masukin aja. Dia bilang, kenapa kamu, ke polisi tanya yang di mobil tahanan ini, kenapa kamu ketawa terbahak-bahak padahal kamu mau ditambah ini hukumanmu, Nah, gitu kan? Polisi nanya terus, dia ketawa terus. Dia bilang, Pak, yang orang, kalau saya kan cuma di penjara 6 tahun, itu yang ini baru nikah itu penjara seumur hidup. Itu gue nggak masukin. tapi itu walaupun di penjara, yang di penjara itu sebenarnya senang dan bahagia, Pak. Ya nikmat. Itu antara yang di penjara sama yang memenjarakan itu juga. Iya, jadi bahagia. Ya, Gitu. itu situasional lah. Itu soal tafsir. Tafsir enggak lah. Itu kan artinya memang kebetulan mungkin yang lagi di penjara ini dia punya histori sendiri. Story sendiri tentang dia kan. Dia Enggak, saya tanya, apakah Nur Rizwan merasa masuk penjara enggak? oh enggak, Nyarwi enggak kan? enggak lah. Ya saya juga enggak. Kita ini seperti di istana. Kalau kita ini yang enggak penuh masuk dengan penjara, cuma kebahagiaan. masuk gua aja. Aduh. Kalau soal itu ada cerita yang lain, Pak. Kan kita sering diledek nih kalau kau bapak-bapak atau anak muda laki-laki itu baru nikah kan, kalau di telepon istrinya terus langsung diangkat gitu kan. Nah, terus kita diledekin nih. Suami takut istri lu, kira-kira gitu kan. Terus saya bilang gini, ini saya di semua forum nih, Bang. Forum tentara atau polisi atau dosen, ya, menteri ya kan, semua. Terus selalu saya bilang gini, emangnya ada suami yang nggak takut sama istrinya? Saya ini udah jalan ke hampir 5 benua, dan semua yang saya temui para suami itu pasti takut sama istrinya, nggak ada yang lain. Iya. Makanya kalau orang bule itu kalau ngobrol sama istrinya itu cuma 2 kata aja, yes dear. Jadi kalau diapain tuh yes dear, whatever you say, yes dear. Jadi nurut, Bang, gitu. Iya. Ya minimal pura-pura nurut lah. Kalau abang pura-pura. Makanya di Mesir itu kan dibilang, saya raja di kantor, but not at home. Tapi di rumah saya nggak termasuk raja gitu. Sebenarnya bukan takut, Pak. Kan kita respect. Iya. Udah ngurus kita. Iya. Sebenarnya begini ya, empati aja. Jadi ini ngomong pilkada apa ngomong? Ya, tapi ada sambungannya. Ya, Oh, ada. Iya, ini saya dari tadi tuh mikir, Bang. Jadi kan kalau orang lagi pacaran, itu kan biasanya imajinasinya luar biasa. Menjanjikannya itu mimpinya luar biasa, Pak. Iya. Begitu menikah, faktanya kan bisa berbeda, Bang. Itu. Nah, itu juga sama para kandidat-kandidat pilkada itu. Iya. Kalau musim kampanye gini, itu kan apa coba yang bisa ke pemilih, harapan kan? Iya. Ya namanya harapan kan bukan bohong, orang kan ngasih harapan kan gitu. Tapi bahwa nanti faktanya bisa berbeda, itu kenyataan yang dihadapi. Di suami istri rumah tangga kan juga sama, Pak. Kalau lagi sebelum ini kan pasti punya mimpi yang tinggi-tinggi kan, Pak. Tapi begitu jalan ya akhirnya ya saling beradaptasi dan bisa menerima.
Tapi bagi gini, tadi pertanyaannya politisi itu boleh bohong apa enggak gitu. Bohong dalam artian menjanjikan sesuatu yang berlebihan gitu. Kalau itu sifatnya menurut saya ya, memobilisasi pemilih dengan untuk memacu partisipasi, mereka bisa semangat datang. Bahkan kalau dianggap bohong mereka pun bisa memperdebatkan, misalnya kayak program tadi ya, misalnya menjadikan bagian Jakarta Utara seperti Dubai. Nah itu bohong apa enggak gitu ya contohnya. Kan bisa didebat. Program realnya kayak apa, kemampuannya kayak apa gitu. Ya, atau tapi bisa, paling enggak harapan, Bang. bisa dibilang begini. Ya. Itu kan nanti begitu dia baru jalan periode pertama, kan maksud saya nanti di periode kedua. Nah, tapi kan harapan gini, kan. apa namanya Bang? Terkait dengan program apapun di Pilkada Jakarta Bang ya. Jakarta ini punya satu kemewahan Bang. Pendapatan asli daerah Tinggi ya. itu lebih dari 70 triliun. Ya. Jadi mau apa saja, kalau bahasa orang Jawa tuh mungkarep. Tinggal maunya aja apa. Karena dia bisa mengelola dengan lebih dari 70 triliun. Iya. Dan itu uang cash. Jadi kalau misalkan selama ini Jakarta tidak bisa dikelola dengan baik, berarti yang salah itu memang pemimpinnya karena dia tidak punya kemampuan memanage anggaran. Abang kan punya pengalaman lama di korporasi, ya kan, mengatur cash flow, ya kan, kemudian menentukan skala prioritas. Kan itu bisa. Mana skala prioritas? Buktinya bisa tuh gaji-gaji hibah guru honorer, guru swasta Bang. Jakarta. Bisa dilakukan, ya kan? Artinya banyak sekali kalau pemimpinnya punya iktikat baik untuk mensejahterakan dan membahagiakan warganya, itu bisa melakukan apa saja. 70 triliun Bang. Iya. Abang dikasih 200 miliar aja hampir jadi satu gedung misalkan. Kira-kira gitu Bang. Analoginya. Jadi tetap akan menarik dengan segala dinamikanya. Warga Jakarta itu harus berhadapan atau harus menghadapi yang disebut sebagai realitas baru pemimpin Jakarta. Stoknya sudah tersedia. Stok yang akan dipilih. Kalau tidak dimanfaatkan, ya mungkin hanya untuk tidak memanfaatkan untuk mencoblos, kan itu hanya untuk menunjukkan protes saja, protes voter. Yang nggak apa-apa, itu juga merupakan hak konstitusional yang harus kita hormati. Tetapi Jakarta selama 5 tahun ke depan itu harus memilih di antara 3 ini. Walaupun calon independen itu bahasa abang itu pelengkap, tapi oke lah 2 ini. Karena kalau saya pelengkap, tapi kalau kata Nur Rizwan kan pelengkap penderita. Semua orang juga. Sekarang ada juga tidak pelengkap. Sekarang ada tidak pelengkap tapi penderita. Itu siapa? Sudah tidak pelengkap penderita. Itu kelompok-kelompok yang di demo di Hotel Kemang kemarin. Oh. Dia bukan pelengkap tapi penderita. Itu yang kita sesalkan. Mestinya kan demokrasi kita menjamin kebebasan pendapat. Tapi saya nggak tahu apa ada skenario yang lain. Pasti lebih banyak tahu. Itu mungkin kita tema khusus itu. Iya. Mas Arwi masih ada? Ya, kalau saya begini Bang, kalau kita ngomong pilkada ya, pilkada yang mungkin daerah yang boleh dibilang daerah utama atau premium ya kayak Jakarta, itu saya kira itu akan rugi kalau kehilangan 2 hal. Yang pertama adalah momen di mana pemilih itu bisa menggunakan kesempatannya atau partisipasi tadi untuk memilih pemimpin terbaiknya. Jadi sayang gitu ya kalau misalnya voter turn out ya itu rendah di bawah 70. Tentu kita berharap ya voter turn out itu lebih ya, bisa maksimal lah 80 atau 90 gitu. Walaupun semakin tinggi belum tentu jaminan juga, tapi paling enggak ya tinggi lah ya, itu dimaksimalkan. Kedua, saya kira ada momen juga untuk bagi para pemilih gitu ya, masyarakat sipil untuk mempertajam dan mengkritisi visi misi dari kandidat ini. Ya, kalau Jakarta ini kan saya kira banyak kelas menengah yang sebenarnya bisa diajak berbicara Pak, untuk membangun ide-ide untuk mendapatkan ide-ide dan kreativitas. Jadi siapa tahu bisa menemukan masing-masing nantinya gitu ya
siapa preferensi calon yang dianggap terbaik, dan kemudian bahkan bisa mengoreksi ya program-program. Tentu tidak salah bagi pasangan calon kalau janji-janjinya itu Bang, itu seperti mimpi atau bahkan dianggap berbohong. Kenapa? Karena mau tugas elit itu menawarkan harapan kalau menurut saya. Dengan harapan itu semangat orang bisa tumbuh gitu loh. Terlepas bahwa kemampuannya nanti itu faktanya tidak bisa 100%. Tapi kalau lihat potensi Jakarta misalnya kayak PAD-nya aja 70 triliun lebih, saya kira itu justru tidak hanya sekedar mimpi atau harapan, tapi bisa menjadi kenyataan gitu loh. Hal-hal yang besar, cuma kemudian kan program prioritas tuh yang jadi hal yang penting gitu. Nah, keberhasilan Pilkada Jakarta ini saya kira menjadi referensi bagi yang lain. Kalau ini dinamikanya bagus gitu ya, isu-isu narasi yang berkembang makin cerdas, mungkin daerah lain juga bisa terinspirasi Bang. Memang Jakarta nggak lagi ibu kota, tapi kan kita tahu banyak elit, banyak tokoh yang ada, dan boleh dibilang tokoh-tokoh yang dicalonkan kan tokoh-tokoh utama ya, tokoh-tokoh nasional yang masuk. Ya sama seperti New York lah, bukan ibu kota, tapi kan pusatnya kan semua di sini. Iya, ya kan. Gitu. Dan ini kan hanya memindahkan ibu kota dalam konteks pusat pemerintahan saja. Gitu. Dan biasanya memang pertarungan gubernur New York State, Massachusetts, yang Boston, itu memang selalu menarik. Berbeda dengan Jakarta. Kalau Jakarta kan pilkada Jakartanya yang menarik. Dan yang tidak boleh lupa, Bang, ini juga persiapan untuk pertarungan elektoral di 2029. Di Jawa Barat itu ada kurang lebih 91 kursi DPR yang diperebutkan. Di mana Gerindra berkepentingan untuk membesarkan nama Deddy Mulyadi di sana. Dibandingkan dengan Jakarta, kursi DPR-nya itu mungkin kalau 7 kali 3 ya kurang lebih 21 kursi saja. Ada yang 6 ya kan? Jadi kira-kira hanya seperti itu. Bayangkan dibandingkan dengan Jawa Barat yang 91 kursi, ada kurang lebih 11 dapil. Nah, sosok yang memimpin di wilayah-wilayah bergengsi itu menjadi ikon atau figur sebagai pendulang suara di 2029 nanti. Karena pertarungan elektoral itu akan jauh lebih mudah jika punya gubernur, jika punya bupati. Nah, di hampir semua yang kita dampingi, kita survei, mereka tuh kalau misalkan anggota DPR, kalau bupatinya dari partai mereka, itu mereka lebih ringan. Karena punya figur di daerah tersebut. Jadi konteksnya itu pertarungan pilkada sekarang itu juga ada hubungannya dengan pertarungan di 2029 datang, baik pilpres maupun pileg. Walaupun pileg itu berbedanya karena semua orang kerja. Kalau pilpres kan yang kerja beberapa gelintir kira-kira gitu. Kalau pileg semua kerja tuh cari suara gitu. Kalau berbeda dengan pilpres, kira-kira gitu Bang. Ya. Oke, saya kira kita ini sudah 1 jam, bukan hampir. Ya. Kita ngobrol begini-begini ini sudah 1 jam ya. Mungkin jangan kita habiskan semua. Memang pilkada masih ada 2 bulan lagi ya. Nah, kita masih seru, Pak. Masih bisa berjumpa lagi untuk bicara tentang persoalan pilkada ini. Menarik sekali saya kira ya. Kan kita akan lihat perkembangannya nanti. Iya. Iya kan? Karena mungkin nanti hasil survei apakah betul seluruh pendukung Ahok itu ke Pram? Ataupun pendukung Anies itu sebagian ke RK, ataupun bisa geser ke Anies juga, ke Pram juga, atau bisa coblos 3. Memang datanya harus dikonfirmasi dengan survei. Itu nanti kan Indopol ya. Indopol sama Nur Iswan Channel. Ya. Baiklah, terima kasih Mas. Ya. Terima kasih Nur Iswan dan Mas Erwi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.